Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani dengan NIM 2304300032. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Ibah Herliana, yang telah memberikan tugas presentasi saya kali ini. Sini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan huruf miring dan huruf tebal yang baik dan juga benar. Yang pertama, penggunaan huruf miring. Huruf miring atau bisa disebut dengan italik biasa digunakan untuk penegasan suatu kata ataupun untuk penegasan suatu kata istilah-istilah selain bahasa Indonesia seperti bahasa Inggris, bahasa daerah, dan juga bahasa slang ataupun bahasa-bahasa lainnya. Aturan penggunaan huruf miring yang baik dan yang benar. Yang pertama, digunakan untuk penulisan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dalamnya terdapat kutipan tulisan. Contoh, buku sejarah Indonesia telah memuat berbagai teori rujukan yang digunakan untuk penulis. Maka untuk penulisan huruf miring yang tepat dapat digunakan pada kata buku sejarah Indonesia. Yang kedua, ditulis untuk mengkhususkan suatu huruf. Contoh, tulisan ini tidak bermaksud untuk mempengaruhi para pembaca. Maka untuk penulisan huruf miring yang tepat dapat digunakan pada kata tidak bermaksud. Yang ketiga, digunakan untuk menulis nama ilmiah. Contohnya, Escherichia coli merupakan salah satu bakteri yang terdapat dalam usus manusia yang sehat. Maka untuk menulis huruf miring yang tepat dapat digunakan pada nama ilmiah tersebut, yaitu Escherichia coli. Yang keempat, dapat digunakan untuk penulisan daftar pustaka pada suatu karya ilmiah yang biasanya terdapat pada buku-buku di bagian akhir buku tersebut. Dan untuk yang kelima, biasa digunakan untuk perbedaan pada suatu kalimat. Contoh, rendah hati, besar kepala, tangan panjang, dan lain sebagainya. Yang keenam, digunakan untuk penulisan alamat website atau suatu link yang ditulis dalam suatu kalimat, yaitu contohnya https penerbit dpublish.com. Yang ketujuh, untuk penulisan nama film. Contoh, Pengabdi Setan merupakan salah satu film horor yang berhasil mendobrak genre film misteri Indonesia. Maka untuk penulisan huruf miring yang tepat dapat digunakan pada nama film tersebut, yaitu Pengabdi Setan. Dan yang kedelapan, digunakan untuk penulisan nama istilah asing. Contoh, penderita diabetes disarankan untuk tidak mengkonsumsi makanan junk food, akan tetapi lebih disarankan untuk makan makanan sehat seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Maka untuk penulisan huruf miring yang tepat dapat digunakan pada nama istilah asing, yaitu junk food yang berasal dari bahasa Inggris. Yang kesembilan, biasa digunakan untuk penulisan kalimat yang dikutip dari buku, majalah, ataupun pernyataan orang lain. Contoh dikutip dari pernyataan orang lain, yaitu jika ingin memperoleh ilmu yang tinggi, kita harus menghormati guru, belajar giat, sungguh-sungguh, dan terutama berterima kasih atas bimbingan guru yang tanpa pamrih. Kata-kata tersebut dikutip dari pernyataan Mr. Cheng Yen. Maka untuk pernyataan tersebut dapat digunakan huruf miring. Selanjutnya, huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk penekanan pada suatu teks dengan cara memodifikasi huruf dari teks tersebut. Untuk penggunaan huruf tebal terbagi menjadi dua. Yang pertama, digunakan untuk pengkhususan dalam pengkhususan. Contohnya, jika kalimat yang telah dipertegas dengan huruf miring ingin dipertegas kembali, maka dapat digunakan dengan mempertebal huruf tersebut. Contoh, pada kata Ramadan, jika telah ditulis dalam huruf miring, tetapi dalam kata do ingin dipertegas kembali, maka bisa dipertebalkan dengan menggunakan bold.
Yang kedua, untuk penulisan pada karya ilmiah. Contoh, pada bab 1 digunakan bold, pada latar belakang digunakan bold, pada tujuan digunakan bold, dan pada rumusan masalah digunakan bold ataupun ditebalkan tulisan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan huruf miring yang baik dan benar terdapat 8 bagian, dan untuk penggunaan huruf tebal yang baik dan benar terdapat 2 bagian. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.